Direksi PD Pasar Kota Manado menyikapi serius aksi demo yang dilakukan segelintir karyawan, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Di mana lanjut Lucky Senduk bahwa ditemukan karyawan PD Pasar yang tidak mempunyai kontrak kerja serta SK pengangkatan sebanyak 104 orang. Direksi memutuskan untuk memberhentikan karyawan-karyawan itu agar tata kelola kepegawaian bisa sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu langkah ini juga ditempuh untuk menghindari pembayaran gaji ilegal, Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Direktur PD Pasar Manado Dr. Roland Ruru melalui Direktur Umum Lucky Senduk menjelaskan, 104 tenaga kontrak diambil langkah pemberhentian berdasarkan rekomendasi temuan Inspektorat Kota Manado. Sementara terkait tuntutan pembayaran gaji Februari-Mei tahun 2021, Dirum Lucky Senduk menegaskan bahwa pihak direksi PD Pasar Manado belum mengambil keputusan pembayaran gaji tersebut. Sebab Dewan Pengawas PD Pasar Manado telah meminta Inspektorat Kota Manado untuk melakukan pemeriksaan khusus penggajian karyawan PD Pasar Manado untuk bulan Februari sampai Mei tahun 2021. Dia juga menjelaskan dalam hal tata kelola kepegawaian, terutama kompeten serta analisa jabatan dan kepegawaian. Maka Direksi PD Pasar Manado melaksanakan kegiatan asesmen karyawan, penelitian data kepegawaian dan potensi kerja. Adapun hasil tersebut antara lain adanya rekomendasi atau surat keterangan sehat rohani dari dokter psikiatri yang mencantumkan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan karyawan untuk bekerja di PD Pasar. Dan sejauh ini belum ada hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Manado sehingga direksi tidak akan mengambil langkah yang tidak berlandaskan hukum. Walaupun status mereka masuk sebagai direksi PD Pasar pada tanggal 17 Mei tahun 2021. Namun hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab direksi yang ada saat ini. Sedangkan temuan lain, karyawan yang masuk kerja di PD Pasar Manado berusia di atas 50 tahun padahal dalam peraturan perusahaan PD Pasar Manado tidak bisa menerima hal tersebut. Tim Liputan Manado News Network Sulut. Pertama tentunya kita menghargai karyawan-karyawan lama yang telah dirumahkan maupun yang telah diberhentikan menyampaikan aspirasi mereka. Walaupun kita berharap sebenarnya mereka bisa langsung di kantor karena di PD Pasar kan kita bisa melaksanakan bipartit. Kalau bipartit tidak jalan ya tripartit dengan pemerintah. Kalaupun itu tidak ada kesepakatan bisa melalui jalur hukum yang ada. Tapi dengan mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan aksi damai tadi, perlu kami jelaskan bahwa terkait dengan diberhentikannya 104 karyawan yang ada, itu kami melaksanakan amanah dari rekomendasi Inspektorat, di mana kami masuk di PD Pasar bulan Mei tanggal 17 2021, kami cut off di situ dan langsung minta Dewan Pengawas untuk melakukan audit, dan Dewan Pengawas menyampaikan permintaan ini ke Inspektorat. Hasil pemeriksaan Inspektorat terkait tata kelola kepegawaian bahwa ditemukan 104 tenaga kerja di PD Pasar Manado tidak mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan, tidak mempunyai kontrak kerja. Sehingga dalam tanda kutip disinyalir ada karyawan yang bisa dianggap fiktif berdasarkan peraturan yang ada. Kalau tidak ada kontrak kerja, tidak ada SK pengangkatan, sehingga itu kami dalam rapat direksi memutuskan langsung memberhentikan mereka, sehingga menjaga persoalan di kemudian hari. Kedua, terkait dengan sekitar 80 orang yang dirumahkan, itu setelah kami mendapat masukan dari Inspektorat untuk analisa jabatan dan kepegawaian kekaryawanan. Di situ kami mulai
melakukan beberapa kegiatan, yaitu asesmen. Asesmen lebih ke karakter dari karyawan yang ada, kompetensi kerja, baru kesehatan rohani. Dari hasil kesehatan rohani, ada beberapa karyawan yang tidak direkomendasikan. Juga tentang masa pembayaran gaji, mulai Februari sampai Mei. Walaupun itu adalah hutang direksi yang lama yang tidak bayar, tapi itu merupakan kewajiban perusahaan dan itu menjadi juga tanggung jawab kami. Untuk itu, supaya tidak ada persoalan, kami direksi sepakat meminta untuk dilakukan dilakukan pemeriksaan tertentu, pemeriksaan khusus tertentu dari inspektorat tentang gaji. Karena di saat kami mengambil keputusan harus ada landasan hukum. Kami takut pembayaran kami nantinya membayar karyawan-karyawan padahal itu fiktif atau sudah dibayar. Karena terus terang direksi masa jabatan kami ini masuk di PD Pasar, kami tidak menerima dokumen serah terima jabatan, berita acara, dokumen keuangan maupun kepegawaian dari direksi yang lama. Kami harus membuktikan bahwa benar-benar ini mereka belum dibayarkan gaji. Untuk lebih kuat pembuktiannya yaitu pemeriksaan dari inspektorat. Kebetulan pemeriksaan itu baru selesai 1-2 minggu yang lalu, tapi hasilnya belum diberikan kepada direksi yang ada. Jadi itu kami ingin memperbaiki PD Pasar Kota Manado dengan taat asas, taat hukum, sehingga tata kelola kepegawaian dan keuangan benar-benar dijalankan dengan baik demi PD Pasar yang lebih baik lagi, PD Pasar yang maju dan PD Pasar yang sejahtera. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami jelaskan sehingga semua masyarakat yang ada di Kota Manado bisa tahu bahwa persoalan yang ada di PD Pasar sebelumnya cukup semraut dan amburadul yang sedang kami perbaiki saat ini. Politik kami bisa buktikan bahwa ada wakil kepala bagian yang mereka sebut koordinator Raja Wali, paham. Ada kepala bagian yang koordinator relawan, paham. Ada beberapa. Ada asisten manajer di PD Pasar yang dulunya ajudan Ibu Paula. Jadi kami tidak karena kepentingan politik, tapi jadi kami perwakilan dari karyawan PD Pasar yang dirumahkan menuntut hak kami, yaitu gaji dari bulan Februari, Maret, April, Mei setengah bulan, dan Agustus setengah bulan. Itu yang belum dibayar oleh Direktur PD Pasar Manado. Kami sebenarnya banyak, tapi karena permintaan dari pihak kepolisian tidak boleh banyak-banyak, kami datang hanya sekitar 20 orang, dan sekarang ada diterima 10 orang oleh DPR Kota Manado. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan, tuntutan-tuntutan itu ada 10. Yang penting orang terima gaji hak kami. Dan apabila kami dirumahkan, kami minta pada uang kompensasi. Kalaupun itu tidak mau dirumahkan, diberhentikan di PHK, dan kami akan meminta uang pesangon. Itu yang telah sampaikan ke Dewan. Mudah-mudahan mereka dapat melihat apa yang menjadi tuntutan kita. Total jumlah karyawan yang dirumahkan ada berapa Pak semua Pak? Kalau dirumahkan itu ada 200-an Pak. Cuma orang kan data, orang jangankan mau ambil data, mau masuk saja kantor susah. Jadi itu sejak kapan itu ada 200-an Pak. Sejak kapan? Ya, dirumahkan bulan Juni, Juli, Agustus. Kalau saya bulan Agustus dirumahkan. Dan sampai sekarang tidak menerima gaji Februari, Maret, April, dan Mei, dan setengah bulan Agustus. Dan gaji mereka itu terserah, mau bayar setengah, bayar full, itu terserah dari direksi. Dan ada keputusan terakhir saya terima setengah tanpa ada pemberitahuan. Padahal saya punya jabatan sebagai kepala urusan wasip dan kebersihan, dan terima uang hanya gaji hanya setengah. Jadi mereka punya kuasa, mereka yang memberikan kuasa, mereka yang memberikan gaji terserah mereka. Tidak ada